Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi ulasan kita. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya, materi dari sebuah buku panduan yang menurut saya sangat relevan nih buat dunia industri. Judulnya, Panduan ISO 9001-2015. Buku ini ditulis oleh seorang praktisi industri yang sudah berpengalaman, Bapak Dede Herdi Suryana. Nah, fokus kita kali ini ada di bab paling awal, bab 1. Judulnya menarik, mengapa kualitas itu penting? Pertanyaan mendasar banget kan? Tapi jawabannya, seperti yang dipaparkan Bapak Dede di buku ini, wah, ternyata krusial sekali ya buat keberlangsungan sebuah organisasi. Jadi, tujuan ulasan kita kali ini, ya untuk sama-sama memahami, kenapa sih kualitas ini jadi kunci? Tentu berdasarkan panduan dari buku ini. Harapannya sih, ulasan ini bisa bermanfaat ya buat Anda semua, entah yang baru mulai belajar, atau mungkin udah jadi praktisi, atau bahkan yang lagi siap-siap jadi profesional di bidang ini. Oke, mari kita mulai aja ya. Kita bedah bareng-bareng. Kenapa kualitas ini begitu fundamental? Nah, poin pertama nih yang langsung diangkat di awal bab 1, itu soal pemahaman kita tentang mutu atau kualitas. Seringnya kan, ya kita mikir kualitas itu ya udah produknya bagus, nggak ada cacat. Tapi buku ini, langsung menantang pandangan itu. Gimana tuh? Anda benar sekali. Buku panduan ini memang dari awal langsung coba meluruskan persepsi umum tadi. Ditekankan di sini kalau mutu itu keseluruhan pengalaman pelanggan. Ini pergeseran cara pandang yang penting loh. Artinya gini, mutu itu mulainya jauh sebelum pelanggan pegang produknya. Mulai dari ya interaksi pertama, terus gampangnya proses pesan atau beli, jelasnya informasi, sampai gimana kita nangani mereka setelah penjualan. Jadi ini bukan cuma soal wujud fisik produknya atau layanan sesaat gitu aja. Wah, menarik. Contoh di buku ini juga, pas banget rasanya. Misal kita pesan baju online. Barangnya datang, wah kayaknya bagus, jahitan rapi, persis kayak di gambar. Tapi, pengirimannya telat seminggu dari janji. Terus selama seminggu itu nggak ada kabar sama sekali dari penjualnya. Kira-kira kita puas penuhnya nggak ya? Kemungkinan besar nggak kan? Nah, itu dia. Itu contoh gamblangnya, kalau kualitas produk bagus aja tuh, ya belum cukup. Ketepatan waktu, komunikasi yang proaktif, gampangnya proses, konsistennya layanan, semua itu jadi bagian dari mutu yang utuh. Betul, betul. Contoh tadi itu wah relevan banget kalau kita tarik ke konteks industri tekstil dan produk tekstil, TPT. Coba bayangkan skenario B2B ya, bisnis ke bisnis. Misalnya pabrik garmen pesen kain dari pabrik weaving atau knitting. Mungkin kualitas fisik kainnya, ya katakanlah gramasi, kekuatan tariknya, warnanya, udah oke semua sesuai spek. Prima lah. Tapi kalau pengirimannya telat dari jadwal, wah itu dampaknya bisa berantai. Jadwal produksi garmen jadi kacau, proses berikutnya kayak dyeing, printing, finishing, ikut terganggu. Ujung-ujungnya pengiriman ke buyer, ke merek internasional itu bisa molor juga. Waduh, iya juga ya. Nah, kekecewaan buyer pasti muncul kan? Meskipun mungkin kualitas fisik kainnya sendiri nggak ada masalah. Ini bukti kalau pengalaman pelanggan, nah dalam kasus ini pabrik garment, sebagai pelanggan pabrik kain, itu lebih dari sekedar produknya. Oke, jadi perspektifnya jadi luas banget ya. Nggak cuma output akhir, tapi seluruh proses interaksinya. Nah, kalau gitu kan konsekuensinya juga jadi lebih besar ya. Apa yang terjadi kalau mutu dalam arti luas ini, mutu pengalaman, nggak dijaga dengan baik? Buku ini pasti bahas dampaknya kan ya? Tentu saja, dan buku panduan ini ngupasnya cukup gamblang. Dampak dari mutu yang buruk atau nggak konsisten itu bisa serius banget, dan seringkali ya lebih mahal dari yang kita kira. Bapak Dede di bukunya merinci beberapa konsekuensi utama nih. Pertama, yang paling jelas ya, kehilangan pelanggan. Ini dampak langsung. Pelanggan yang kecewa, entah karena produknya atau pengalamannya, ya hampir pasti dia bakal cari-cari atau langsung pindah ke pesaing. Apalagi sekarang pilihan banyak kan. Loyalitas itu gampang goyah kalau udah kecewa. Iya benar. Kedua, nah ini biaya yang membengkak. Ini sering kayak gunung es, kelihatan puncaknya aja. Biaya mutu buruk itu nggak cuma ongkos retur atau ganti rugi. Ada biaya-biaya lain yang tersembunyi tapi signifikan. Biaya ngerjain ulang atau rework produk cacat, terus waktu sama sumber daya manajemen yang habis buat nanganin keluhan, belum lagi potensi denda keterlambatan dari buyer, opportunity cost juga karena sumber daya kepake buat benerin masalah, bukan buat inovasi. Wah iya ya.
Biaya rework di tekstil di mana tuh contohnya? Di pabrik tekstil, rework itu bisa mahal banget. Bayangin aja harus nyelup ulang, redyeing ya istilahnya, satu batch besar kain karena warnanya nggak standar buyer. Atau harus bongkar terus jahit ulang ribuan potong pakaian jadi. Itu kan pemborosan material, energi, waktu, tenaga kerja. Nyata banget pemborosannya. Kebayang sih, pasti besar biayanya. Banget. Terus yang ketiga, reputasi yang menurun. Nah, ini dampak jangka panjang yang paling bahaya di era digital ini. Satu aja ulasan negatif atau keluhan yang viral di medsos atau e-commerce itu bisa nyebar cepet banget ke ribuan bahkan jutaan calon pelanggan. Citra perusahaan yang mungkin udah dibangun susah payah bertahun-tahun bisa rusak seketika gara-gara satu insiden kualitas. Betul. Susah balikinnya ya kalau udah gitu. Jauh lebih susah dan mahal daripada ngejaganya dari awal. Nah, poin ketiga soal reputasi ini penting banget ya. Di buku ini bahkan ada data survei yang, cukup bikin kaget juga sih. Katanya sekitar 91% pelanggan yang kecewa itu nggak bakal balik lagi transaksi sama perusahaan itu. Dan yang lebih bikin ngeri, mayoritas dari mereka itu bakal cerita pengalaman buruknya ke orang lain. Ke teman, keluarga, atau bahkan di ulasan online. Angka 91% itu, lampu merah banget ya. Iya, angka itu memang harus jadi perhatian serius buat semua bisnis ya. Apalagi kalau kita bicara konteks industri kayak TPT di Indonesia, yang padat karya dan orientasinya banyak ke ekspor. Menjaga reputasi kualitas itu jadi kunci utama keberlangsungan. Buyer internasional, apalagi merek besar, itu standarnya tinggi banget, kontrolnya ketat. Toleransi mereka sama cacat atau ketidaksesuaian itu rendah sekali. Sekali aja kita kirim produk bermasalah signifikan, katakanlah kain warnanya belang atau nggak rata antar roll habis didaing. Oh, uneven gitu ya? Betul, uneven. Atau benang hasil spinning yang kekuatan tariknya di bawah standar. Jadi gampang putus pas ditenun atau dirajut. Atau hasil printing motifnya gampang luntur pas dicuci. Nah, itu bisa fatal akibatnya. Kontrak bisa langsung stop, buyer nggak akan ragu cari pemasok lain dari negara lain yang dianggap lebih bisa diandalkan mutunya. Ngeri juga ya. Kepercayaan itu mahal harganya di pasar global. Mahal banget, dibangun bertahun-tahun tapi bisa runtuh seketika karena masalah kualitas. Ini makin jelas ya kalau kualitas itu bukan lagi sekedar bagus kalau ada, tapi udah jadi keharusan buat bertahan, apalagi buat maju di pasar global. Buku panduan ini juga bilang, di tengah persaingan ketat ini, harga murah aja udah nggak cukup. Justru kualitas yang konsisten, itu jadi senjata ampuh. Perspektif ini penting banget. Kualitas yang terjaga dan konsisten itu kayak kita bangun fondasi kepercayaan yang kuat sama pelanggan. Dan di zaman sekarang yang infonya serba terbuka, kepercayaan itulah yang jadi aset kompetitif paling berharga. Nggak gampang ditiru pesaing. Buku panduan Bapak Dede ini nggak sih beberapa sudut pandang menarik soal ini. Pertama, kualitas bagus itu bukan cuma buat perusahaan gede aja. UKM pun yang sumber dayanya terbatas, produknya mungkin simple, bisa kok bersaing. Asal mereka bisa nunjukin komitmen kuat ke kualitas dan ngasih layanan yang konsisten. Konsistensi jaga janji kualitas itu kuncinya. Jadi UKM pun bisa ya? Bisa banget. Kedua, orientasi ke mutu itu buka pintu pasar ekspor. Perusahaan yang secara sistematis bangun dan jaga sistem manajemen mutunya, itu bakal lebih gampang penuhi syarat ketat dari pembeli internasional. Mereka lihat komitmen pada mutu itu sebagai tanda keandalan dan profesionalisme pemasok. Jadi, mutu bukan cuma soal teknis, tapi juga strategi buat tembus pasar baru. Nah, buat ilustrasinya nih, buku ini kan nyajin studi kasus dari industri tekstil di Jawa Barat ya. Bisa diceritain sedikit nggak highlight-nya? Oh iya, studi kasus itu memang relevan banget dan ngasih gambaran nyata. Jadi, diceritain ada pabrik tekstil di Jawa Barat yang awalnya tuh susah banget mau ekspor produknya. Akar masalahnya, tingkat cacat atau defect rate kainnya tuh tinggi, katanya sampai sekitar 7%. Wah, 7% tuh lumayan tinggi ya untuk ekspor. Tinggi. Jelas aja calon pembeli luar negeri ragu. Banyak keluhan masuk, susah dapat kontrak ekspor yang stabil. Nah, manajemen pabrik ini nggak diam aja. Mereka ambil langkah strategis buat perbaikan mendasar. Sistem quality control internalnya dirombak, diperkuat. Dan yang penting, mereka mulai serius adopsi prinsip manajemen mutu yang sistematis, yang sejalan sama standar internasional, kayak ISO 9001. Tentu prosesnya nggak instan ya, butuh komitmen, investasi, tapi hasilnya kelihatan. Tingkat cacat kainnya berhasil ditekan drastis, turun sampai cuma sekitar 2%. Dari 7% ke 2%, wow!
Iya, dan hasilnya mereka akhirnya berhasil yakinin buyer Eropa, sukses dapat kontrak ekspor jangka panjang. Luar biasa sih penurunannya. Ini bukti nyata banget ya. Kalau fokus ke perbaikan sistem mutu itu bukan cuma teori atau biaya tambahan, tapi investasi strategis yang dampaknya langsung ke performa bisnis dan akses pasar. Tepat sekali. Studi kasus ini nunjukin kalau investasi pada sistem mutu, entah itu teknologi, proses, atau orangnya, akhirnya bakal ngasih return. Returnnya ya peningkatan daya saing, perluasan pasar, dan keberlanjutan bisnis. Kualitas itu harus dilihat sebagai enabler pertumbuhan. Bukan cuma fungsi kontrol biaya ya. Oke. Baik, kita udah lihat nih betapa pentingnya peran kualitas dari banyak sisi. Pengalaman pelanggan, biaya, reputasi, sampai daya saing. Sekarang gimana nih hubungannya semua ini sama ISO 9001 versi 2015 yang jadi fokus utama buku panduan ini? Apa peran standar ini? Nah, koneksinya erat banget. Bapak Dede di bukunya ngejelasin kalau ISO 9001 versi 2015 ya, ISO 9001 versi 2015 itu pada dasarnya berfungsi sebagai sebuah kerangka kerja atau framework management gitu ya. Penting nih dipahami, ini bukan sekedar daftar checklist atau standar spek produk tertentu. Oh, bukan checklist ya? Bukan, ini lebih ke model sistem manajemen mutu. Tujuannya itu ya bantu organisasi bangun sistem yang mastiin kalau kualitas itu nggak lagi dianggap kerjaan Departemen QC aja. Atau cuma diperhatiin pas ada masalah. Tapi kualitas itu harus terintegrasi, jadi bagian dari DNA perusahaan, tertanam di budaya kerja, kelihatan di setiap proses operasional sehari-hari. Jadi lebih menyeluruh gitu ya pendekatannya? Betul. Standar ISO 9001 versi 2015 ini ngasih panduan terstruktur soal elemen-elemen kunci yang perlu dikelola organisasi. Supaya bisa konsisten penuhi syarat pelanggan dan peraturan, sekaligus ningkatin kepuasan pelanggan terus-menerus. Pendekatan utamanya itu ada dua. Pendekatan proses, jadi ngelihat organisasi sebagai rangkaian proses yang saling terkait, dan pemikiran berbasis resiko atau risk-based thinking. Risk-based thinking, itu gimana maksudnya? Maksudnya, standar ini dorong organisasi buat nggak cuma reaktif benerin masalah yang udah kejadian, tapi juga proaktif, identifikasi potensi risiko dan juga peluang terkait mutu di tiap proses, terus rencanain tindakan buat ngatasin risiko itu dan manfaatin peluangnya. Ini sejalan banget sama tren manajemen mutu modern yang lebih preventif dan fokus ke perbaikan berkelanjutan. Penjelasan yang bagus banget soal peran ISO 901 versi 2015 sebagai framework sistemik. Yang menarik lagi, di akhir bab 1 ini, buku panduan Bapak Dede nggak cuma berhenti di konsep dan teori aja. Ada bagian yang praktis banget, semacam action steps atau latihan simple yang bisa langsung kita coba di tempat kerja masing-masing. Buat mulai internalisasi pentingnya kualitas ini gitu ya. Iya, itu bagus sekali bagian itu. Langkah-langkahnya juga kayaknya gampang diikuti ya. Ada 3 langkah utama. Langkah pertama, identifikasi. Coba deh Anda luangkan waktu sedikit nanti, mungkin 10-15 menit aja. Refleksi terus catat. Apa sih 3 masalah kualitas yang paling sering muncul atau paling ganggu di area kerja Anda? Buku ini ngasih contoh umum kayak produk rusak, kiriman telat, keluhan pelanggan yang itu-itu lagi. Coba cari contoh yang lebih konkret di tempat Anda. Mungkin di bagian spinning, masalah utamanya benang sering putus. Atau di dyeing, warna kain sering belang atau nggak konsisten antar batch. Di garment, ukuran bajunya sering meleset dari spek. Nah, identifikasi dulu penyakitnya. Sip, identifikasi dulu. Langkah kedua, ukur dampaknya. Nah, setelah tahu masalahnya, jangan berhenti di situ. Coba bikin estimasi kasar dampaknya. Kira-kira berapa kerugian duitnya? Berapa banyak waktu produktif yang kebuang buat perbaikan atau rework? Seberapa besar potensi rusaknya hubungan sama pelanggan atau buyer gara-gara masalah ini? Kasih angka ke masalah itu, biar kerasa urgensinya. Betul, dikuantifikasi sebisa mungkin. Langkah ketiga, diskusikan dan cari solusi awal. Langkah terakhir ini penting, bawa temuan Anda tadi, masalah utama sama perkiraan dampaknya, ke diskusi sama tim atau rekan kerja. Brainstorming singkat aja. Langkah perbaikan simpel apa yang paling mungkin dan bisa cepat kita coba buat cegah masalah ini keulang. Fokus ke solusi praktis dan langkah kecil yang bisa segera jalan. Latihan 3 langkah ini ya meskipun kelihatannya sederhana, tapi ini sebenarnya inti dari praktek audit mutu internal dan semangat Kaizen, perbaikan berkelanjutan. Ini best practice dasar yang sangat dianjurkan buat Anda coba.
Tujuannya itu geser pola pikir kita, dari yang cuma ngeluhin masalah jadi proaktif analisis akar masalahnya, paham dampaknya, dan paling penting kolaborasi cari solusi bareng tim. Ini cara efektif banget buat mulai bangun kesadaran dan rasa memiliki terhadap kualitas di semua lini. Kualitas itu tanggung jawab bersama. Oke, jadi jelas banget ya pentingnya langkah praktis ini. Nah, mari kita coba tarik benang merahnya nih. Dari ulasan bab 1 buku panduan Bapak Dede Heri Suryana ini, poin paling fundamental yang perlu kita ingat adalah kualitas itu definisinya jauh lebih luas dari sekedar produk fisik bebas cacat ya. Kualitas itu soal keseluruhan pengalaman pelanggan. Benar sekali, itu intinya. Dan implikasinya jelas kalau kita abai sama kualitas dalam arti luas ini, konsekuensinya mahal. Mulai dari biaya operasional bengkak karena nggak efisien dan rework, terus kehilangan pelanggan dan potensi pendapatan, sampai rusaknya reputasi yang susah dibalikin. Iya, iya. Sebaliknya, kualitas yang dikelola secara sistematis dan konsisten itu jadi aset strategis, tak ternilai harganya. Jadi fondasi kepercayaan pelanggan, jadi pembeda di tengah persaingan, dan buka pintu ke peluang pasar baru, termasuk ekspor yang penting buat industri TPT kita. Dan ISO 9001 versi 2015 itu hadir nawarin peta jalan. Kerangka kerja terstruktur yang udah teruji global buat bantu organisasi Anda bangun dan pelihara sistem manajemen mutu yang efektif. Sebagai langkah tindak lanjut nih, buat Anda yang menyimak, kami sangat dorong ya, untuk coba action steps tadi. Nggak usah langsung yang besar-besar. Mulai dari yang kecil aja, yang paling relevan sama kerjaan Anda. Pilih satu aja masalah mutu yang paling sering dihadapi. Coba perkirakan dampaknya. Terus, ajak 1 atau 2 rekan kerja minggu ini buat diskusi santai tapi fokus. Kira-kira 1 langkah perbaikan simpel apa yang bisa kita coba bareng buat ngurangin atau cegah masalah itu. Dan pastikan libatkan tim atau rekan kerja ya dalam proses ini. Ingat, kualitas itu hasil kerja bareng. Coba juga refleksi sejenak. Dalam peran spesifik Anda sekarang, entah di perencanaan, beli bahan baku, spinning, weaving, knitting, dyeing, printing, finishing, QC, gudang, logistik, sales, atau bahkan administrasi, gimana Anda bisa kontribusi positif ke kualitas pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Setiap perbaikan kecil yang konsisten dari tiap orang, itu bakal jadi batu bata yang bangun budaya mutu yang kuat di seluruh organisasi. Setuju banget. Kontribusi setiap orang penting ya. Lanjut. Selain isu-isu klasik kayak cacat produk atau telat kirim yang mungkin udah sering kita bahas, ya aspek lain dari pengalaman pelanggan. Mungkin soal komunikasi, gampangnya proses, responsifnya kita, atau bahkan suasana interaksi apalagi sih yang menurut Anda sering keabaikan atau kurang dapat perhatian di tempat kerja atau industri Anda sekarang. Dan kira-kira gimana penerapan kerangka kerja sistematis kayak ISO 9001 versi 2015 bisa bantu kita jadi lebih peka, ngukur, dan akhirnya memperbaiki aspek-aspek pengalaman pelanggan yang mungkin selama ini tersembunyi itu. Ya, semoga jadi bahan refleksi yang bermanfaat ya. Pertanyaan yang bagus banget untuk direnungkan. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak ulasan kita mengenai bab 1, Mengapa Kualitas Itu Penting, dari buku panduan ISO 9001-2015, karya Bapak Dede Heri Suryana. Semoga ulasan ini ngasih pencerahan, inspirasi, dan wawasan praktis yang bisa Anda terapkan ya. Di sesi kita berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh lagi, masuk ke bab 2. Apa itu ISO dan ISO 9001-2015? Kita akan kupas lebih dalam soal organisasi ISO itu sendiri, sejarah singkatnya, dan gali lebih dalam apa sih esensi dari standar ISO 9001 versi 2015 ini sebagai sistem manajemen. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.